Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga yang melihat channel saya diberikan kebahagiaan dunia akhirat, diberkahkan segala sesuatunya dan dipermudah dalam segala urusan dan cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sesuatu informasi yang mencerdaskan dan memberikan sedikit tambahan ilmu pengetahuan. Untuk itu semoga kalian senang mendengarnya dan jangan dulu di skip, jangan dulu di scroll, tapi tonton sampai akhir agar dapat apa yang saya paparkan menjadi ilmu pengetahuan yang jitu. Langsung saja kita cari informasinya seperti apa. Balik ya. Nah, ini judulnya seperti ini. Judulnya waspadai senyuman berbahaya Menke Purbaya. Ini dari Hersubeno Arif. Kita bacakan ringkasan videonya. Seperti biasa, saya hanya bisa membacakan ringkasan videonya karena kalau harus saya analisa tidak cukup ilmu, tidak cukup waktu karena membutuhkan data-data yang lainnya. Ini cukup saya bacakan karena ini jurnalis senior, sangat kredibel, sesuai data dan fakta. Mari kita baca ringkasan videonya. Senyuman berbahaya Menku Purbaya. Video ini membahas kekhawatiran terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini, khususnya mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati angka 17.700 per dolar Amerika Serikat. Ini sangat tinggi sekali. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam video. Senyuman Menkyu sebagai indikator. Penulis menyoroti pernyataan Presiden Prabowo yang meminta publik memperhatikan senyuman Menteri Keuangan Purbaya sebagai indikator keamanan ekonomi negara. Penulis menyarankan publik untuk waspada terhadap perubahan ekspresi atau kondisi fisik Menkyu sebagai sinyal tekanan ekonomi. Kondisi badannya agak sedikit kurus terlihatnya sih. Kita lanjut poin yang kedua, subsidi BBM. Terkait dengan kenaikan harga dolar dan minyak dunia, muncul kekhawatiran mengenai ketahanan subsidi BBM. Meskipun pemerintah menyatakan subsidi masih aman, pemerintah enggan menyebutkan pagu APBN terbaru untuk menghindari spekulasi pasar. Nah, ini analisa-analisa dari para pakar supaya rezim ini terbuka dalam segala sesuatunya agar bisa barangkali sedikit membantu kepada rezim Pak Prabowo dari oposisi khususnya. Walaupun tidak ada oposisi dari partai, tapi setidaknya ada masyarakat sipil yang di luar kepartaian seperti organisasi-organisasi barangkali bisa membantu, dari akademisi, dari masyarakat-masyarakat yang intelek, yang akademis. Untuk itu semoga rezim Pak Prabowo bisa terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Lanjut poin selanjutnya, poin 3, perbandingan dengan era 1998. Penulis membandingkan situasi saat ini dengan krisis ekonomi era Presiden Habibie. Ia mencatat bahwa meskipun dolar sempat menyentuh angka tinggi pada 1998,
kebijakan politik yang diambil saat itu mampu menstabilkan ekonomi. Nah, para era zamannya Pak Habibie, alhamdulillah stabil. Ini tidak tahu eranya Pak Prabowo rezim ini. Semoga saja rezim Pak Prabowo dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Resiko ekonomi. Adanya kombinasi antara kelemahan fundamental ekonomi dalam negeri dengan tekanan geopolitik global menciptakan situasi yang berat. Penulis menekankan bahwa utang negara dan ketergantungan pada impor menjadi beban serius jika nilai tukar terus melemah. Poin terakhir, pentingnya kejujuran komunikasi. Penulis menutup dengan menekankan bahwa pemerintah perlu bersikap jujur dan transparan mengenai kondisi ekonomi kepada masyarakat, karena komunikasi yang jujur dianggap kunci dalam menghadapi krisis. Nah, di sini jurnalis senior Hersubeno Arif meminta kepada rezimnya Pak Prabowo untuk jujur dalam segala sesuatu, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan di depan terlihat manis, di belakang terasa pahit. Mari kita jujur dan terbuka. Itu berita informasi yang pertama. Kita lanjut cari lagi informasinya ke RH Channel. Silahkan kita cari. Ini bagus nih, tentang ekologi, tentang persampahan, tentang ekosistem dari Menteri Jumhur Hidayat. Menteri apa ya? Menteri Lingkungan Hidup. Ini dari channelnya RH Channel. Kita baca judulnya, Titik Ekstrim Jumhur Hidayat. Penjara dan jadi menteri seperti membalik telapak tangan, dibalik begini. Pak Jumhur itu di eranya Pak Jokowi di penjara ya. Kita baca ringkasan videonya seperti apa. Judulnya menarik ini, tentang ekosistem, ekologi dan polusi. Di sini kita bahas dan simak, semoga informasinya dapat mencerdaskan teman-teman semua di sana. Cekidot. Video ini menampilkan wawancara Refli Harun dengan Muhammad Jumhur Hidayat, seorang aktivis perubahan yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Perjalanan politik dan aktivisme. Video menyoroti perjalanan Jumhur Hidayat yang dikenal sebagai kritikus vokal dan aktivis perubahan garis keras yang pernah dipenjara di era pemerintahan sebelumnya namun kini masuk ke dalam pemerintahan. Nah, ini banyak kontroversi juga ya. Poin selanjutnya, Jumhur menjelaskan bahwa meskipun ia pernah menjadi bagian dari kubu oposisi sebagai CEO Kapten Timnas Amin pada Pilpres 2024, ia telah mengenal Prabowo Subianto sejak lama dan memiliki kesamaan pemikiran dalam isu-isu kerakyatan. Ini ketua harian buruh, ketua buruh harian itu Pak Jumhur Hidayat. Wah, banyak nih, kita bacakan saja ya, tunggu waktunya. Nah, cukuplah, baru sampai. Terus poin selanjutnya, tugas dan fokus sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini tugasnya Pak Jumhur di era rezim Pak Prabowo. Nomor 1, Jumhur menekankan bahwa posisi barunya bukanlah penghalang bagi idealisme perjuangan. Ia merasa Kementerian Lingkungan Hidup adalah posisi strategis untuk mengawasi kegiatan bisnis dan industri agar tidak merusak lingkungan. Ya, kita doakan saja semoga Pak Jumhur sukses dan dijauhkan dari koruptor dan bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Strategi yang diterapkan dalam kombinasi antara rejim sanksi bagi pelanggar dan pencarian solusi, sanksi dan solusi agar kebijakan tidak sekedar menghambat produksi
tetapi memastikan keberlanjutan. Nah, ini lanjut masalah sampah dan lingkungan. Tantangan mendesak yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Jumhur memaparkan data bahwa Indonesia memproduksi 141.000 ton sampah setiap hari. 141.000 ton sampah setiap hari dengan tingkat pengelolaan yang masih rendah. Ia berkomitmen untuk memastikan kampanye publik guna membangun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, termasuk melibatkan gerakan buruh dalam aksi-aksi bersih lingkungan. Mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan. Pokoknya bagaimana caranya supaya sampah itu tidak menjadi berserakan di kali, tidak berserakan di pohon-pohon bambu, tidak berserakan di halaman kita, tetapi bagaimana caranya supaya bisa menjadi lingkungan yang sehat, mau dibakar apa mau diinis, dan dibakar sampai bersih ya, sampai habis, jangan berserakan. Nanti ketika musim hujan datang itu langsung bersih dan tidak ada nyamuk. Penutup dan komitmen. Jumhur menyatakan bahwa tugasnya berat, namun ia berkomitmen untuk bekerja amanah dan tidak korupsi. Ia berharap RH Podcast dapat menjadi mitra dalam mengkampanyekan kebaikan bagi lingkungan hidup di Indonesia. Ya, seperti itu dari pemaparan RH Channel Podcast. Silakan yang belum puas masuk saja, saya sudah mendengarkan, saya hanya membacakan dan sangat bagus sekali. Salam buat Pak RH. Semoga mengundang saya ke podcastnya. Saya bisa ngoceh sedikit. Ya, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Kalau yang belum puas silahkan langsung ke channel-channelnya masing-masing. Ada RH Channel, ada Hersubeno Point. Masuk saja, tinggal klik, nanti beritanya keluar semua. Untuk itu, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semua. Sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok.